pagi anak-anak. Mana kabar anak-anak hari ini? Ya anak-anak, sebelum mulai pembelajaran marilah kita berdoa dahulu. Coba Eksa temannya dipimpin untuk berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran marilah kita nyanyikan bersama-sama lagu Bagimu Negeri. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, anak-anak, Bu Indi akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini yaitu ada 6, yaitu dengan membaca wacana tentang perubahan wujud benda mencair. Kalian bisa mengidentifikasi informasi yang terkait dengan perubahan wujud mencair dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat menuliskan informasi perubahan wujud sesuai dengan hasil percobaan dengan benar. Dan yang ketiga, nanti ada resep yang Ibu bagikan di PowerPoint dan kalian bisa mengidentifikasi satuan berat baku yang digunakan dengan tepat. Kemudian kalian bisa menyelesaikan soal yang ada di buku siswa dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan satuan berat dengan tepat, dan mengamati jenis garis dan warna dari gambar yang ada di PowerPoint. Siswa dapat mengidentifikasi jenis garis dan warna sebagai unsur dekoratif dengan benar. Dan yang keenam, dengan menggambar seni dekoratif, siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan tepat. Nah, ya anak-anak, sekarang Bu Indi tanya, apa anak-anak pernah makan es krim? Iya. Apakah es krimnya tetap sama atau berubah anak-anak? Kalau dibiarkan berubah, ya es krimnya akan berubah. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan mengetahui tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang perhatikan bacaan ini. Berdasarkan bacaan itu ada 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan itu yang sudah Ibu bagikan tadi pagi di WA, di WhatsApp ya. Nanti kalian kerjakan, kemudian di foto. Coba kalian kerjakan dulu. Bu Indi tunggu 5 menit ya anak-anak. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Nah, peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga bisa terjadi pada benda padat lainnya. Apakah semua benda padat bisa mencair pada waktu yang bersamaan? Nah, anak-anak, untuk memahami ini, kalian lakukanlah percobaan sesuai yang ada di lembar kerja kalian, lembar kerja peserta didik yang Bu Indi bagikan tadi pagi. Ya, kita lakukan percobaan bersama-sama. Nah, siapkan alat dan bahannya. 4 buah gelas plastik sudah disiapkan belum anak-anak? Ya. Nah, kalau sudah disiapkan, kemudian 4 gelas itu masing-masing diisi dengan benda. Gelas yang pertama kalian isi dengan es batu. Kemudian gelas yang kedua diisi dengan mentega. Kemudian yang ketiga coklat. Terus gelas yang keempat diisi dengan kapur. Ya,
ya. Setelah benda dimasukkan ke dalam gelas plastik tersebut, biarkan gelas tersebut di ruangan terbuka yang terkena cahaya matahari. Nah, karena hari ini mendung, tidak apa-apa dibiarkan di tempat yang terbuka ya. Tidak terkena matahari tidak apa-apa karena hari ini mendung ya. Dibiarkan selama 15 menit dan kalian amati apa yang terjadi. Yang mencair dulu yang mana ya? Apakah es batu, apakah mentega, apakah coklat, ataukah kapur ya? Diamati dulu yang mencair duluan yang mana. Udah ya, sambil diamati. Yang mencair duluan yang mana dulu anak-anak? Yang mencair duluan es batu. Jadi masing-masing benda itu mempunyai titik cair yang berbeda-beda. Nah, kemudian es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Dan besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Jadi setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Kalian bisa buka di buku paket halaman 124. Nah, apa kamu menyukai coklat anak-anak? Nah, coklat ya coklat adalah makanan yang digemari oleh anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan seperti tadi ya anak-anak ya. Kemudian perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Nah, di buku itu ada 3 coklat, masing-masing dengan berat 120 gram, kemudian 60 gram dan 70 gram. Coklat manakah yang lebih berat anak-anak? Pinter. Ya, 120 gram. Ya, pinter. Kemudian yang paling ringan anak-anak. Yang paling ringan berapa gram? 60, pinter. Nah, hari ini Lani akan berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Nah, kalian perhatikan bahan untuk membuat kue coklat yang ada di halaman 125. Kalau tidak kelihatan PowerPoint-nya. Ya, bahan untuk membuat kue coklat. Bahan untuk membuat kue coklat halaman 125 anak-anak. Dari bahan membuat kue coklat di atas, satuan berat apa sajakah yang dapat kalian temukan? Gram ya, terus apa lagi? Kilogram. Gram sama kilogram. Nah, dari bahan untuk membuat kue coklat itu ada 2 satuan baku, yaitu 2 satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang ukurannya tidak berubah-ubah, sudah ditetapkan sebuah standar. Ya, contoh satuan berat baku tadi kalian sudah lihat apa? Kilogram ya. Dalam membuat kue tadi ada satuan bakunya kilogram dan gram. Kemudian ada satuan yang tidak baku. Satuan yang tidak baku yaitu satuan yang belum ditetapkan secara umum dan penggunaannya hanya di kalangan terbatas. Ukurannya bisa berbeda-beda tergantung apa yang menjadi patokan. Ya, tadi sudah satuan tidak bakunya tadi ada 1 sendok teh. Kalian bisa buka
buku halaman 126 anak-anak. Nah, itu ada 5 soal, kalian kerjakan di kertas, kemudian nanti difoto ya. Kerjakan di kertas, kemudian kalian foto, nanti dikirim di link Google Form yang Bu Indi bagikan. Jadi sekarang kalian mengerjakan dulu. Sudah. Sekarang amati gambar yang ada di halaman 128 anak-anak. Itu adalah gambar salju ya. Sudah lihat itu? Gambar salju. Kalian pernah melihat salju anak-anak? Di gambar butiran salju tersebut terciptalah karya seni seperti gambar itu anak-anak. Ini gambar butiran salju ini. Bisa dilihat apanya? Ada apa? Garis ya. Ada garis, kemudian warna. Ya, ada garis, warna, kemudian bentuk. Garisnya ini garis apa saja anak-anak? Garis lurus. Terus garis apa lagi? Vertikal ya. Iya. Melengkung. Kalau bentuknya ada yang bulat, kemudian persegi dan tidak beraturan ya. Nah, setelah kalian mengamati itu ya, gambar dekoratif tadi itu, kemudian kalian tulis hasil pengamatanmu di sini yang di halaman 130 anak-anak. Hasil pengamatannya, garisnya ini berbentuk apa saja tadi, kemudian bentuknya apa saja, dan warnanya apa saja. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa saja anak-anak? Tadi kalian belajar apa anak-anak? Benda mencair, terus apa lagi? Benda ya, warna, terus apa lagi? Nah, matematikanya garis ya, terus matematikanya tentang apa tadi? Satuan berat dengan mengamati resep kue ya. Kemudian dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah jelas anak-anak? Sudah ya, sudah jelas ya anak-anak ya. Nah, habis ini Bu Indi akan membagikan soal evaluasi ya. Nanti linknya Bu Indi bagikan di WA ya. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Untuk mengakhiri, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Ampar-ampar pisang ya anak-anak. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang dikitipi dawang, nang manam batis kutung, dikitipi dawang. Dan anak ya, sekarang kita akhiri dengan berdoa bersama-sama ya. Marilah kita berdoa bersama-sama anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker ya, cuci tangan. Terima kasih anak-anak.